Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Helmi Bahar Alim, Skom Mkom, dan teman-teman yang saya banggakan. Saya akan mempresentasikan proyek kelompok Week 15 yang beranggota kelompok ada Faik Setiawan, Evelyn Natali, Nadia Pramudita, Rafika Rama, dan Novi Safitri. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang itu berisi tentang perkembangan teknologi komputer yang semakin pesat menuntut sistem operasi untuk mampu mengolah sumber daya secara efektif dan efisien. Sistem operasi memiliki peran penting sebagai penghubung antar perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak software, serta bertanggung jawab dalam mengatur pemrosesan memori dan sumber daya lainnya agar dapat digunakan secara optimal oleh berbagai proses yang berjalan secara bersamaan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengolahan yang baik agar kinerja sistem tetap stabil dan responsif. Salah satu aspek penting dalam sistem operasi adalah CPU scheduling, yaitu mekanisme penjadwal proses yang menentukan urutan eksekusi proses pada CPU. Salah satu algoritma CPU scheduling yang paling sederhana adalah First Come First Served atau FCFS. Algoritma ini mengeksekusi proses berdasarkan urutan kedatangan tanpa memperhatikan lama waktu eksekusi. Meskipun mudah diimplementasikan, FCFS memiliki kelemahan seperti kemungkinan terjadinya waiting time yang panjang dan convoy effect sehingga dapat mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Selain pengelola CPU, sistem operasi juga mengatur penggunaan memori secara efisien. Dalam manajemen memori virtual diperlukan algoritma page-replan untuk menentukan halaman mana yang harus diganti ketika memori sudah penuh. Salah satu algoritma yang umum digunakan adalah freeze in freeze out atau disebut FIFO. Algoritma FIFO menggantikan halaman yang pertama kali ke memori tanpa mempertimbangkan frekuensi atau waktu penggunaan halaman tersebut. Walaupun sederhana, FIFO dapat menyebabkan terjadinya anomali seperti Beladi anomali yang berdampak pada peningkatan backfall. Di sisi lain, pengguna sumber daya yang bersamaan oleh proses berpotensi menimbulkan masalah dead call, yaitu kondisi di mana dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya yang sedang digunakan oleh proses lain sehingga tidak ada satupun proses yang dapat berjalan. Untuk mengatasi hal tersebut, sistem harus memerlukan mekanisme deadlock detection guna mendeteksi adanya deadlock dan mengambil tindak pemulihan. Dengan adanya deteksi deadlock, sistem dapat menghindari kondisi macet yang dapat menurunkan kinerja bahkan menyebabkan sistem berhenti operasi. Berdasarkan uraian tersebut, pemahaman CPU dengan algoritma FCFS, page-replan, FIFO, serta deadlock detection menjadi sangat penting dalam mempelajari konsep sistem operasi. Ketika sistem merupakan dasar dalam pengolahan memori, proses memori dan sumber daya sehingga mampu membantu dalam merancang sistem yang efisien dan stabil dan andal. Lanjut yang kedua yaitu tujuan. Tujuannya adalah setelah menyelesaikan ini harus mampu bekerja berkolaborasi dengan tim dan dengan pembagian peran yang jelas. Dua, mengintegrasikan beberapa konsep sistem operasi dalam satu aplikasi sederhana. Tiga, mengelola proyek menggunakan Git. Empat, menyusun dokumentasi dan laporan proyek yang sistematis. Dan lima, melakukan presentasi dan demo hasil proyek. Yang ketiga ada arsitektur aplikasi. Arsitektur aplikasi dirancang untuk menggambarkan bagaimana sistem mengolah proses memori dan sumber daya secara struktur dan terkoordinasi. Aplikasi ini mensimulasikan mekanisme kerja sistem operasi fokus dengan CPU scheduling menggunakan algoritma FCFS, page-replan menggunakan algoritma freeze in freeze out, FIFO, dan serta deadlock. Setiap modul saling terhubung dan bekerja secara beruntun memastikan sistem berjalan secara efisien dan terhindar dari kondisi konflik sumber daya. Arsitektur CPU scheduling atau FCFS. Modul CPU scheduling bertugas mengatur eksekusi proses yang masuk ke dalam sistem. Proses yang datang akan ditempatkan ke dalam ready queue berdasarkan urutan kedatangan. Algoritma FCFS mengeksekusi proses pertama yang masuk ke antrian hingga selesai tanpa preemption. Setelah proses selesai, CPU akan mengambil proses berikutnya dari antrian. Arsitektur ini menekankan kesederhanaan alur kerja dan kemudahan implementasi, meskipun memiliki keterbatasan dalam hal
waktu tunggu dan responsivitas sistem. Yang kedua ada arsitektur background yaitu FIFO. Modul manajemen menggunakan algoritma FIFO untuk mengatur penggantian halaman dalam memori utama. Setiap halaman yang masuk memori dicatat berdasarkan urutan waktu kedatangan. Ketika memori penuh dan terjadi backfill, sistem akan mengganti halaman paling lama berada di memori. Arsitektur ini memanfaatkan struktur data antrian untuk menyimpan urutan halaman sehingga proses pengganti halaman dapat dilakukan dengan cepat dan sederhana. Yang ketiga ada arsitektur backlog detection. Model backlog detection berfungsi untuk memantau penggunaan sumber daya oleh setiap proses yang sedang berjalan. Sistem ini menyimpan informasi dalam bentuk resource allocation graph atau tabel alokasi sumber daya yang mencatat hubungan antar proses dan sumber daya. Secara berkala, model ini melakukan pemeriksaan siklus. Jika terjadi adanya siklus, maka sistem menyimpulkan bahwa terjadi backfill. Selanjutnya, sistem dapat melakukan tindakan pemulihan seperti menghentikan proses tertentu atau membebaskan sumber daya agar sistem kembali berjalan normal. Integrasi antar modul. Ketika modul dalam arsitektur aplikasi ini saling berinteraksi. Modul CPU menentukan urutan eksekusi proses. Modul FIFO mendukung kebutuhan memori setiap proses yang sedang dieksekusi. Modul backlog detection memastikan tidak terjadinya konflik sumber daya antar proses. Yang keempat ada alur data. Alur data dalam aplikasi berjalan secara struktur sebagai berikut. Input data. Data proses untuk FIFO untuk CPU scheduling dimasukkan melalui kode atau input pengguna. Data antrian FIFO ditulis dan dibaca oleh file FIFO.txt. Data resource deadload didefinisikan dalam struktur data. Proses. Pengguna memilih modul melalui CLI. Main PM memanggil modul yang sesuai. Modul memproses data berdasarkan algoritma masing-masing. FJS menghitung WT dan TAT. FIFO menambahkan atau menghapus data dari file. Backlog mendeteksi serial wait. Hasil pemeriksaan dikirim kembali ke main PY. Output hasil simulasi didapatkan oleh di terminal. Tabel CPU scheduling, status antrian FIFO, informasi backlog. Integrasi dengan Docker. Seluruh arsitektur aplikasi jalan di dalam Docker container sehingga alur data dan modul berjalan dalam container isolasi. Tidak tergantung pada sistem operasi host, aplikasi dapat berjalan secara konsisten dan di berbagai perangkat. Selanjutnya ada demo langsung menjalani aplikasi menggunakan Docker akan dijelaskan oleh Rafika Rama. Demo langsung menjalankan aplikasi menggunakan Docker. Yang pertama ada proses build Docker. Berdasarkan file Docker yang telah dibuat, image Docker dibangun menggunakan base image Python. Docker berfungsi untuk menentukan environment Python yang digunakan, menyalin seluruh source code ke dalam kontainer, menjalankan aplikasi utama secara otomatis. Perintah build yang digunakan yaitu docker build min t week 15 min proyek min kelompok titik. Perintah ini akan menghasilkan image bernama week 15 proyek kelompok yang berisi seluruh kode simulasi beserta dependensinya. 2. Menjalankan kontainer Docker. Setelah image berhasil dibuat kontainer, dijalankan secara interaktif agar pengguna dapat memilih menu simulasi, yaitu dengan perintah docker run min-it week 15 proyek kelompok. Model it digunakan agar input dari keyboard dapat diterima oleh aplikasi CLI di dalam kontainer. Selanjutnya demo langsungnya ya.
Baik, selanjutnya dijelaskan oleh Novia Safitri. Itu aja. Jika selanjutnya itu ada demo CPU skill loading. Saat memilih menu CPU, ya di sini CPU nomor 1 kita tekan, akan menampilkan tabel ini, mengurutkan proses berdasarkan waktu kedatangan, mengeksekusi proses satu persatu tanpa preparation, terus menghitung waiting time dan turnaround time. Hasil ditampilkan dan bentuk tabel sesuai dengan logika pada kode FCFS yang menghitung waktu tunggu berdasarkan akumulasi burst time proses sebelumnya. Demo ini menunjukkan secara nyata efek konvoy efek, terutama ketika proses dengan burst time besar berada di awal antrian. Yang pertama itu proses awal. Proses awal F1 datang pertama dan langsung diproses, tidak mengalami waktu menunggu, cocok menggambarkan prinsip dasar FCFS. Yang kedua, efek konvoy efek. Proses F3 pelayannya 30 detik dan terutama F5 70 detik, menyebabkan proses berikutnya menunggu sangat lama. F4 dan F5 mengalami waktu menunggu tinggi 40 dan 41. Ketiga, ketidakadilan untuk proses pendek. F2 dan F4 memiliki waktu pelayanan kecil tetapi harus menunggu lama karena proses sebelumnya panjang. Ini menunjukkan FCFS kurang optimal untuk sistem dengan variasi burst time besar. Yang keempat itu ada kelebihan FCFS, implementasinya sederhana, tidak menyebabkan starvation, terus cocok untuk sistem batch sederhana. Terus terdapat kekurangan FCFS, rata-rata waktu tunggu tinggi, tidak efisien untuk sistem interaktif, dan sangat dipengaruhi oleh urutan kedatangan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nadia. Lanjut ke deadlock detection. Modul deadlock detection mensimulasikan kondisi deadlock menggunakan konsep circular wait. Setiap proses mobil memegang satu tikus jalan. Setiap proses menunggu tikus lain yang sedang dipegang proses berbeda. Program mendeteksi adanya siklus dalam relasi menunggu. Berdasarkan struktur data yang digunakan pada kode, sistem berhasil mengidentifikasi bahwa seluruh kondisi deadlock terpenuhi sehingga disimulkan bahwa terjadi deadlock. Satu, terbentuk circular wait menjadi rantai menunggu melingkar sebagai berikut. Mobil A menunggu jalan timur dipegang B. Mobil B menunggu jalan selatan dipegang C. Mobil
C. Menunggu jalan barat dipegang D. Mobil D menunggu jalan utara dipegang A. Tidak ada satupun mobil yang dapat melanjutkan perjalanan. 4. Kondisi deadlock terpenuhi. Simulasi ini memenuhi seluruh syarat deadlock dalam sistem operasi. Kondisi deadlock mutual exclusion terpenuhi. Setiap jalan hanya bisa dipakai satu mobil. Hold and wait terpenuhi. Mobil memegang satu jalan sambil menunggu jalan lain. No permission terpenuhi. Jalan tidak bisa direbut paksa. Circular wait terpenuhi. Terjadi siklus A, B, C, D, A. Dilanjutkan oleh Evelyn Natali. Selanjutnya yaitu pack replacement. Pada modul pack replacement Vivo, simulasi dijalankan menggunakan file vivo.txt dengan media antrian sesuai dengan coding yang telah dibuat. Alur kerja program, pasien atau proses ditambahkan ke file vivo.txt atau enqueue. Pemanggilan dilakukan dengan membaca baris pertama file atau dequeue. Setelah dipanggil, baris pertama dihapus dari file. Jika file kosong, program menampilkan pesan bahwa antrian kosong. Pendekatan ini menyerupai mekanisme queue pada sistem operasi, di mana struktur Vivo diterapkan secara nyata menggunakan file sebagai penyimpanan data. Analisis yang pertama, prinsip Vivo berjalan dengan benar. Program menerapkan first in, first out dibuktikan dengan Andi dipanggil pertama karena datang terlebih dahulu. Diikuti Budi lalu Citra. Yang kedua, mekanisme file sebagai queue. File vivo.txt berfungsi sebagai media penyimpanan antrian. Baris pertama selalu menjadi pasien yang dipanggil. Setelah dipanggil, baris tersebut dihapus atau shift queue. Ini merupakan queue pada sistem operasi. Yang ketiga, kondisi kosong. Saat pemanggilan keempat, file sudah kosong. Program menampilkan pesan tidak ada pasien dalam antrian. Dilanjut ke Faik Setiawan. Oke, lanjut ke tugas setiap kelompok. Yang pertama ada Rafika Rama, yaitu project lead atau integrator, yaitu kontribusinya itu inisiasi project, merancang struktur awal dan main PY, terus merge PR dan fix konsep dan uji modul aplikasi. Yang kedua ada Novi Savitri, yaitu developer 1, itu merancang modul aplikasi CPU scheduling, terus membuat dataset proses CSV dan analisis eksekusi aplikasi. Yang ketiga Evelyn Natali, itu developer 2, modul pack replacement, yaitu merancang modul aplikasi pack replacement Vivo, membuat dataset vivo.txt. Ini belum saya ganti namanya, saya lupa, aslinya vivo.txt saya lupa ganti. Terus yang ketiga ada analisis eksekusi aplikasi. Yang keempat ada Nadia Pramudita, developer 3, deadlock detection, yaitu merancang modul aplikasi deadlock detection, membuat dataset CSV dan analisis eksekusi aplikasi. Dan yang terakhir Faik Setiawan, yaitu dokumentasi dan QA, menyusun laporan proyek, mengumpulkan dokumentasi eksekusi, screenshot dan menyelesaikan kuis. Langsung ke kuis. Sudah sekian presentasi dari kelompok 6. Bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.